Yesus sudah mati. Tentara Romawi melihat Yesus sudah mati, makanya tentara Romawi tidak jadi mematahkan kaki Yesus, tidak jadi. Akhirnya melaporlah tentara Romawi kepada Pilatus, dan Pilatus pun terkejut. Tidak mungkin dia cepat kali mati, tidak mungkin. Biasanya penyaliban itu membutuhkan waktu 2 hari kematian, tapi kenapa kok cepat kali mati? Nggak mungkin. Coba pastikan lagi tuh, katanya. Dipastikan lagi lah. Kembalilah lagi tentara Romawi. Disitulah ditombak lambungnya Yesus, benar kan? Disitulah lambung Yesus ditombak oleh tentara Romawi. Betul. Oke, benar kan? Nah, benar. Pertama yang membuat rancu ketika mereka melihat Yesus itu sudah mati. Orang yang mati, ya, orang yang mati berarti jantung tidak berdetak lagi, jantung tidak bergerak lagi. Sedangkan jantung itulah yang memompa darah di dalam tubuh kita, benar ya? Jantung itu yang memompa darah dalam tubuh kita. Ketika ditombak, di situ jelas mengeluarkan darah segar, mengeluarkan darah segar dan moncrot. Loh, pertanyaannya, kalau orang mati masihkah mengeluarkan darah segar dan moncrot itu? Sedangkan darah sudah tidak mengalir lagi. Ini ya, sedangkan darah kita sudah tidak mengalir lagi. Benar nggak? Tidak mengalir lagi. Tetapi ketika ditombak mengeluarkan darah segar. Wah, berarti detak jantungnya masih jalan. Hei, ya kan? Nah, karena apa? Memompa jantung. Jantung memompa, detak jantungnya masih jalan. Berarti dia bisa dikatakan pingsan. Oke, pingsan. Oke, setelah ditombak. Kemudian kisah para rasul Yohanes 19:34. Kemudian Yusuf dari Arimatea, 38 selesai. Kemudian Yusuf dari Arimatea mendatangi Pilatus dengan cara pelan-pelan dan sembunyi-sembunyi, meminta izin kepada Pilatus, izinkan aku untuk menguburkan jasad Yesus. Yusuf ini temannya Yesus, muridnya Yesus. Oh, bukan Nabi Yusuf ini murid Yesus. Bukan. Nabi kita, Bang, bukan. Yusuf ini enggak, Yusuf dari Arimatea, ya. Yusuf buka itu ada ya, Yohanes 19:38. Yusuf dari Arimatea pelan-pelan mendatangi Pilatus meminta izin untuk menurunkan jasad Yesus. Ternyata diizinkan oleh Pilatus. Oke. Nah, dengan cara pelan-pelan ini jangan diketahui tentara Romawi, ya. Kemudian Yusuf Arimatea dibantu oleh Nikodemus, ya, untuk mengangkat jasad Yesus ini, dibantu oleh Nikodemus. Nah, pertanyaannya yang mengganjal di sini, Nikodemus membawa minyak mur sebanyak 50 kati. Kan ya? Kalau 50 kati itu berapa tuh, Bang? 50 kati sekitar 3 kilo. 3 kilo. Membawa minyak mur dan gaharu. Ingat ya, Nikodemus mendatangi Yusuf, membantu Yusuf untuk menurunkan jasad Yesus dengan membawa minyak mur dan gaharu. Pertanyaannya, ini kan Yesus mau dikubur, ya kan? Ini kan Yesus mau dikuburin menjelang Sabat. Ya, betul. Nah, oke, mau dikuburin. Pertanyaannya, apakah minyak gaharu dan minyak mur ini sebagai tradisi orang Yahudi untuk mengubur jasad? Tidak, sama sekali tidak. Ya, ini bukan tradisi. Tradisi menguburkan jasad orang Yahudi tidak menggunakan minyak mur dan gaharu. Itu tidak tradisi, tidak ada. Jadi pertanyaannya, jadi untuk apakah minyak mur dan gaharu ini? Minyak mur itu untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia dan cepat kering. Kan ya? Minyak mur adalah untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Yesus mengalami luka-luka tubuh? Jelas. Yes. Dipukul, diribas, dirajam, ya. Apakah Yesus mengalami luka-luka tubuh? Yes. Kedua, minyak gaharu apa fungsinya? Minyak gaharu sebagai aromaterapi. Sebagai aromaterapi untuk memberikan semangat bagi orang-orang yang mengalami depresi ataupun trauma. Hei. Buka. Fungsi minyak gaharu. Fungsi minyak gaharu adalah sebagai aromaterapi untuk membangkitkan semangat bagi orang-orang yang mengalami depresi dan trauma. Apakah Yesus mengalami depresi dan trauma? Hei.
Apakah Yesus mengalami depresi dan trauma? Yes. Sebelum ditangkap aja dia ketakutan. Sebelum ditangkap aja dia ketakutan sangat tinggi, apalagi udah ditangkap. Ini mengganjal, ya. Nah, kemudian ya, pada saat itu juga dikubur. Ada dalil mengatakan bahwasanya Yesus di dalam goa, di balik batu. Ada ya? Ada ya? Ada Yesus di balik batu ya, dalam goa ya, ada ya? Ada, oke, ada, keluar jadi Tuhan, oke, ada. Nah, ada juga kuburan kosong. Nah, apakah Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus membuat skenario? Ini ya, apakah mereka membuat skenario seolah-olah Yesus itu dikubur, digalilah kuburan di situ, kemudian ditanam lagi balik, dan ternyata Yesus disimpan di dalam bisakah? Nah, ya kan? Ya kan? Nah, bisakah saat itu setelah dibaluri dengan minyak mur untuk pengobatan luka? Karena apa? Pertama, ditombak di lambungnya. Ditombak lambung belum tentu mati. Kalau jantung ditombak pasti mati, tapi kalau lambung belum tentu mati. Ya, belum tentu ya. Tentu. Nah, minyak mur. Apakah selama Sabat Yesus disimpan di dalam goa? Ya, di balik batu. Kemudian orang Yusuf membuat kuburan seolah-olah dia membuat kuburan bahwasanya Yesus sudah dikubur dalam kuburan. Oke, dalil selanjutnya. Untuk membuktikan lagi nih ya. Kita buktikan ya di sini ya. Kemudian di Markus, Maria di minggu pagi, Maria Magdalena dan bersama-sama Salomo mendatangi kubur Yesus dengan membawa minyak mur. Ya. Kemudian di minggu pagi membawa rempah-rempah dan minyak mur. Tadi fungsi minyak mur untuk apa? Kalau memang Yesus dikubur, kan sudah ditanam. Sedangkan minyak mur itu untuk dioles. Untuk dioles, ya kan? Minyak mur untuk dioles, ya kan? Sedangkan minyak mur itu untuk dioles. Kalau memang Yesus sudah ditanam, untuk apa lagi dia bawa minyak mur? Kayak mana cara mengolesnya? Dibongkar lagi? Kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nah, kemudian pagi buta Maria Magdalena dan Salomo, ketika di depan kubur, mereka menjerit histeri. Tuhan Petrus, kemana Tuhanku diambil orang? Yohanes 20. Tuhanku diambil orang, Petrus. Petrus, kemana Tuhan kita, Petrus? Kemanakah Tuhan kita, Petrus diambil orang? Ada apa kata Petrus? Ada apa? Ini kau lihat kuburnya, hilang jasad Tuhan kita. Kemana saat ini kau, Petrus? Aku nggak tahu. Jadi apa yang harus lakukan? Segera kau laporkan ke polisi, Petrus. Pergi kau lapor sekarang. Iya, aku sekarang berangkat ke sana. Ya. Berangkat ke sana. Ya, udah. Jadi terakhir itu kan. Nah, hilang jasadnya diambil orang. Yang ada kain kapan. Dah. Kemudian Petrus pun berangkat melapor. Bagaimana Petrus sudah kau lapor ke Yesus kematian kehilangan Yesus? Udah. Apa katanya? Udah. Kau ngapornya kemana? Ke Satpol PP. Aduh Petrus, kenapa ke Satpol PP kau melapor? Kenapa lah kau melapor ke Satpol PP? Longor kali kau, Petrus. Ke Polsek Golgota lah kau lapor, Polsek Golgota. Polsek Golgota itu dia. Udah. Nah, itu skenario ya. Nah, jadi bisakah mereka membuat skenario seolah-olah jasad Yesus itu hilang, diambil orang? Karena apa? Suatu saat bisa saja tentara Romawi menggali kubur Yesus. Ya, menggali kubur Yesus, ternyata tidak ada jasadnya. Siapakah yang dikejar? Yusuf, Arimatea pasti akan dikejar, benar kan? Benar. Ya kan? Bisa saja kan? Bisa saja suatu saat tentara Romawi untuk memastikan setelah hari Sabat, entah minggu siang ini, karena Maria Magdalena minggu pagi dia sudah mendatangi kubur Yesus itu. Minggu pagi loh, sudah mendatangi. Makanya kalau mereka udah mendatangi dan membuat skenario duluan, ya, apakah ini skenario duluan? Dihilangkan jasad Yesus sebelum tentara Romawi menggali kubur Yesus. Bisa kan?
Maria Magdalena duluan datang. Karena pertama hari Jumat, ya kan? Itu kan mereka seolah-olah menggali kubur, Apakah Yesus di dalamnya? Nah, ada apa di balik batu? Dah, itulah yang memperkuat. Maria Magdalena membawa minyak mur dan rempah-rempah. Untuk apa? Menambah pengobatan di tubuh Yesus, ya kan? Nah, terus kemudian mereka histeris seolah-olah jasad Yesus hilang, agar benar-benar hilangnya bukan karena Yusuf. Agar Yusuf terlepas dari pertanyaan dan kecurigaan-kecurigaan tentara Romawi. Makanya mereka buat skenario membongkar sendiri kuburnya, seolah-olah dia diambil orang. Keren kan? Betul. Masuk akal juga Bang Ben. Masuk akal ya? Masuk akal kan? Masuk akal. Padahal Yesus disimpan di dalam goa. Kemudian di minggu pagi dibawa lagi rempah-rempah minyak itu untuk mengobati luka-luka di tubuh. Apakah Yesus dihilangkan? Nah, bisa jadi. Berarti Yesus dinyatakan masih selamat. Berarti Yesus dinyatakan masih hidup. Hidup. Ya kan? Masih hidup dia. Karena apa? Makanya Oten, itulah yang namanya kitab, ya, dikarang-karang dan ditulis-tulis. Apapun itu, skenario apapun kau buat, cerita apapun kau buat, kalau kebohongan pasti akan terselip fakta dan realita, pasti tidak akan pernah meleset. Kebohongan apapun kau ceritakan di dalam kitab pasti akan terbongkar, pasti. Kan ini kan sebuah kebohongan kan. Mereka menceritakan penyalipan, menceritakan kan fakta kronologi penyalipan, seolah-olah benar adanya kejadian penyalipan tersebut. Namanya mencerita, pasti akan selip. Sebagus-bagusnya pun mengarang, pasti akan selip. Ini selipnya. Kalau kita mau telah kan, ini selipnya. Tercium ya kan, kebusukan itu pasti akan tercium. Ini masuk akal. Berarti Yesus itu, makanya kalau kau berbicara pertama tadi Kisah Para Rasul 2 itu sama. Hanya kata membangkitkan itu. Di situ membangkitkan, mengangkat, dirubah aja itu. Mengangkat. Sama kayak Nabi Isa, Allah, Nabi Isa diangkat. Dan di situ bahwasanya Petrus datang mengatakan kepada orang Yahudi bahwasanya bukan Yesus. Yesus tidak mengalami sengsara maut, dia diangkat, dibangkitkan, diangkat dia. Dia tidak mengalami sengsara maut, bukan dia itu. Itu loh pernyataan Petrus. Makanya sampai sekarang Yahudi tidak mempercayai penyalipan sampai saat ini. Bahkan diusir. Kenapa? Menciptakan fitnah. Nah, itulah akhirnya terciptalah sebuah kitab yang disebut Bible. Terciptalah sebuah kitab yang disebut Bible. Ketika orang-orang Yahudi tidak mempercayain, ya, itu kena skenario. Terciptalah sebuah kitab disebut Bible untuk menciptakan ini Yahudi juga ini menciptakan sebuah kelompok. Kenapa? Paulus adalah orang termasuk orang-orang Yahudi. Ini dia. Bang. Berarti yang bangkit ini berarti siapa nih Bang? Loh, di 1 Korintus 15:15, tetapi sungguh dusta, Allah tidak membangkitkan dia. Kau buka 1 Korintus 15 nomor 15. Buka Bang. Buka. Yang mereka katakan dibangkitkan, tetapi Allah tidak membangkitkannya. Itu hayalan saja. Makanya mereka hayalan saja, halusinasi. 1 Korintus berapa Bang? Datamu mana? Jangan hadu data Bung, data gini loh, ini loh data kayak saya ini loh, data gini loh kayak saya gini lah. Ini tunjukkan datamu mana data. Oke, Anda saya buka open cam, silakan saya persilakan open cam sekarang. Anda tunjukkan data, saya perbesar Anda sebentar, saya besarkan Anda sebentar. Silakan Bung, silakan tunjukkan datanya, silakan.
Kamu diam 20 dulu ya. tahun yang lalu ya. 20. Saya butuh data ya. Saya nggak butuh ocehan ya, data. Tunjukkan dulu open cam. Tunjukkan dulu open cam. Anda saya mute. Anda santai Dinda, santai Dinda, santai dulu Dinda, santai Dinda. Santai Dinda. Ya, data. Saya butuh data. Ya, datanya mana? Mana? Loh, iya datanya mana? Datanya mana? Mana datanya? Iya datanya mana? Datanya mana? Loh, iya datanya mana? Loh, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Mana datanya? Iya datanya mana? Data, saya kejar data ini. Data mana? Jangan kemana-mana. Jangan sebut-sebut nama Tuhan. Saya tanya data. Iya datanya mana? Iya datanya mana, Dinda? Datanya mana, Dinda? Data, ya saya minta data. Saya nggak butuh penjelasanmu. Saya minta data. Nggak bisa, saya minta data. Data mana? Data Dinda. Dindaku, datamu mana? Dinda. Iya data ya. Data Dinda. Data, mana data? Mana data? Silakan. Kalau Anda nggak bisa nunjukkan, iya data. Saya butuh data. Silakan Dinda. Data. Datanya mana? Ya data. Mana? Mana data? Kabur. Mencret. Makanya kalau bernarasi itu dipertanggungjawabkan. Begitulah oten-oten, Ustaz. Saya nggak tahu yang mau berkata-kata lah, lucu. Coba sekarang begini Ustaz. Dia yang bernarasi, yang membuktikan harusnya siapa? Dia. Cerdas. Nah, ketika dia bernarasi, lalu saya meminta data dari yang dia narasikan, wajar nggak itu dalam sebuah diskusi? Wajar kan? Wajib. Nah itu. Padahal simple. Ini tuh Anuzat, in kunta nakilan fasihah au muddaiyan faddalil. Kalau kamu menukil maka harus diketahui akan kebenaran keabsahan nukilan itu. Au muddaiyan, kalau mengklaim faddalil, maka buktikan apa dalilnya gitu. Betul Ustaz. Sepakat saya. Jadi siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Betul. Ketika saya mendalilkan begini. Di dalam Quran dikatakan bahwasanya matahari dan bulan itu memiliki garis edar masing-masing. Ardiansa buktikan, baik, saya buktikan. Nah itu namanya gentle tuh. Itu namanya gentle tuh. Itu namanya diskusi begitu ya. Itu namanya diskusi. Jangan sampai Anda mengatakan matahari ada banyak. Mana buktinya? Nggak ada, satu. Matahari cuma satu ternyata. Kalau matahari ada banyak, kau nggak bisa tinggal di bumi ini, nggak bisa tinggal kuceluk. Satu aja udah panas kayak gini, apalagi banyak, bodohnya minta ampun gitu loh. Gitu loh. Bintang memang itu bagian dari matahari memang itu bagian dari bintang, tetapi tidak setiap bintang itu matahari. Dia nggak ngerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Ya begitulah Ustaz. Belum disanggah ini dari tadi ya kan. Kenapa? Karena dia nggak berani ke sini Ustaz. Saya tahu itu. Nggak ada Oten yang berani ke sini. Teman-teman Oten 480. Oh, udah 480 aja nih. 490. Saya nggak nyadar. Teman-teman yang Kristen, ketika Anda bisa membuktikan Yesus disalib dengan data yang valid, hari ini juga saya tutup akun saya yang ke-8. Saya tutup. Silakan. Ini ada yang mau naik Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, takut entah si Oten apa Muslim. Ya. Assalamualaikum, Mas Yudisari, Kristen atau Muslim? Halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Kristen atau Muslim? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kristen atau Muslim? Iya. Muslim bang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Muslim. Ada yang mau Mau ditanyakan? nanya ini bang. Gimana? Tidak. Di bawah ada yang mengatakan kalau nggak nipu Mau bukan nanya. Islam, bos. Di bawah mengatakan begitu, Ustaz. Kalau nggak nipu bukan Islam. Baik. Bisakah itu Anda narasikan di atas dan Anda bertanggungjawabkan? Bisa nggak? Kalau bisa silahkan naik ke atas. Kalau nggak berani, tap-tap layar di bawah. Jangan lupa dengarkan suara saya di atas. Demi keberlangsungan kehidupan Anda. Semoga telinga Anda panas, nggak bisa komen lagi kan sekarang kan? Nggak bisa komen, nggak, dengerin aja. Nah. Pak Yudi suaranya kayaknya putus-putus ya, Pak Yudi ya. Salam. Pak Yudi putus-putus suaranya. Coba dibenahi dulu Pak, ininya Pak, sinyalnya Pak Yudi. Assalamualaikum. Waduh. Waalaikumsalam. Sinyalnya itu, sinyalnya. Sebenarnya banyak oten di bawah, Ustaz. Banyak. Banyak sekali oten di bawah. Tuh, coba. Banyak sekali oten di bawah, Ustaz. Tapi nggak berani naik. Takut nanti pas bahas Wahabi malah Oten datang semua, bahaya ini. Iya, jangan. Jangan bahas Wahabi. Karena Nggak lain waktu maksud saya. ya iya. Bahaya ini. Nanti framingnya lewat situ, Ustaz. Ya itu dia. Tapi gini Ustaz ya, meskipun kalau saya biasanya gini ngomongnya Ustaz, ngomongnya ke mereka, meskipun Wahabi, meskipun Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun orang Islam yang nggak pernah sholat sekalipun, Tuhannya tetap satu, Allah. Betul. Kitabnya tetap satu, Quran. Mereka bingung. Ada yang nganggap Yesus Tuhan, ada yang nganggap Yesus bukan Tuhan. Ada yang nganggap Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada yang mengatakan 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ah, ini bingung. Oh, pantas tadi ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 1 berarti. Iya, Zat. Itu Zat. Tapi kalau Islamnya, apapun Islamnya ya, apapun Islamnya, kalau memang Islam ya, kalau disebut Islam betul-betul Islam, ya Tuhannya Allah. Urusan berbeda pandangan terhadap apapun juga itu urusan lain. Yang penting Tuhannya Allah. Kitab sucinya Quran dan nggak akan berbeda Qurannya. Beda dengan Katolik dan Protestan. Protestan kitabnya 66 kitab, Katolik kitabnya 73 kitab. Ethiopia kitabnya hampir 100. Yang mana yang kitab suci? Yang mana? Ah, ini ada Crusader naik aja Dinda. Coba lihat Ustaz, banyak oten di bawah tapi nggak berani. Saya undang. Ada Ustaz kita, Ustaz Dio Pratama. Masya Allah, Ustaz Dio naik, tafadhol Ustaz. Ustaz Dio. Ada Crusader di sini. Silakan Crusader, Anda sudah saya undang. Kita uji apakah jantung Anda sanggup untuk melawan perdiskusian ini ya, gitu. Kuat nggak jantung Anda kira-kira berdebar di atas sini? Jangan-jangan baru dijambak sudah masuk rumah sakit. Ah, keren gitu dong. Gitu dong. Kau jawab soalan saya. Waduh, ini lagi ternyata. Mengapa Ini yang kau dibahas. takut PK Yang dengan dibahas santai PhD? Dinda. Santai Dinda. Yang dibahas adalah buktikan Yesus disalib. Silakan. Jangan bahas yang lain. Tutup Kau tutup Bible pun semua fakta-fakta sejarah Baik, mengatakan Yesus disalib. baik. Kita diskusi baik-baik, berani? Sepakat? Mau Sepakat? diskusi apa lagi? Baik. Saya ikutin ya. Semua Iya, saya gantian ngomongnya. Anda mengatakan semua sejarah, tutup Bible, sejarah mengatakan Yesus disalib, betul? Oke, sekarang saya uji. Coba sebutkan nama sejarawan satu yang mengatakan Yesus disalib. Satu aja dulu, satu, jangan 2, 3, 4, kebanyakan. Satu aja dulu kita uji. Siapa namanya? kau Silakan. tidak tahu. Ya, silakan, sebutkan satu. Silakan.
Bart Ehrman sendiri sudah mengakui. Saya nggak tanya fakta Bart Ehrman. Yesus. Nanti dulu, sabar. Enggak, saya nggak tanya Bart Ehrman. Sabar Dinda, santai Dinda. Iya. Aku kan Siapa nama menjawab. sejarawannya? Santai Dinda. Iya, siapa Kau namanya? kenal Dr. Bart Ehrman? Ya, kenapa? Dr. Bart Ehrman seorang etis, seorang scholar. Dia sendiri mengakui fakta Yesus disalib Bukan adalah atheist dia fakta bukan atheist. sejarah. Bart Ehrman itu dulunya itu Kristen, sekolah. Santai Dinda, ya. Sekolah Santai, Kristen Dinda. dulu itu, bukan atheist Iya, dulunya. Aku tahu, aku aja. tahu. Iya, sekarang begini. Sebutkan satu nama saja. Setelah itu saya tanggapi, gitu loh. Siapa nama satu nama ini? Iya. Silakan. Aku sedang jawab, santai Dinda. Iya, kok lama nyebutkan satu nama aja? Sabar, Oke, Bart Ehrman ya. aku kan sedang jawab. Dr. Tahun berapa dia lahir? Sore, sabar. Dia masih hidup lagi lah, botol. Kenapa gitu? Ya udah, silakan. Dia masih hidup lagi. Dr. Iya, tahun Bart berapa dia Ehrman. lahir? Tahun berapa dia lahir? Masih hidup lagi, belum metong. Astagfirullahaladzim, ditanya tahun berapa Dengar, lahirnya? sabar Dinda, santai Dinda. Ya, oke. Kau kan tanya siapa seorang sejarawan. Ya, Tak perlu oke. saya bawa abad 1 dan abad 2. Baik. Dr. Bart Ehrman sendiri mengatakan peristiwa penyaliban Yesus adalah suatu fakta sejarah Oke, yang sama sekali tidak boleh dibantah. Oke, baik. Bart Ehrman A. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Betul? Betul? Betul nggak? Oke, sekarang saya ingin dibuktikan dengan data, ditambahkan bahwa saya Bart Ehrman mengatakan demikian. Silakan. Mana buktinya? Silakan. Iya, Iya, buktinya Google mana? saja video dia, pernyataan lihat teman-teman. dia. Iya, Masih mana? beredar di Datanya video. mana? Datanya mana? Tunjukkan. Data. Dinda, di Nggak ada zaman data. internet ini Datanya kelas mana, kau Dinda? ini saja, kelas Iya, kau datanya ketawa mana? saja. Iya, datanya Hujung mana, jari. Dinda? Duh, Di hujung begini. jari kau. Kalau mau berdiskusi dengan baik, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan, bukan orang lain yang harus kau suruh. Karena apa? Karena itu bisa merepotkan orang lain, gitu loh. Jangan Itu saja merepotkan orang hela kau lain, tuh. Dinda. Saya tahu itu Ya saja mana hela datanya? kau. Datanya mana? Mana datanya? Petik saja di hujung Loh, kok ketik- jari. Oke ya. Ini Kau kenapa jangan sih? berhela-hela. Datanya Saya tahu mana? itu. Loh, Di iya, hujung datanya jari, mana? petik saja di Google. Lo jangan nyuruh saya dong. Jangan Ada nyuruh saya video dong. dia. Jangan nyuruh Yesus saya. benar-benar disalib. Iya, tunjukkan datanya mana. Di hujung jari kau pun ada itu. Loh, iya, sekarang tunjukkan datanya kepada saya. Jangan merepotkan saya. Kalau mau diskusi saya tahu begitu. hela kau itu Berarti nggak saja. bisa ya tunjuk data ya? Berarti nggak bisa ya? Aku tahu hela kau itu saja. Datanya Nah, coba mana? lihat, teman-teman. Datanya mana? Begini ya, teman-teman Kristen ya. Mana? Beda Itu jauh saja sama hela Islam ya. kau. Beda jauh sama teman Muslim. Kalau teman-teman Muslim, kalau sampai mendalilkan terus nggak bisa membuktikan, pasti malu kita. Betul nggak, Ustadz? Iya, itu saja. Malu kan pasti kan? Bedanya begini, Ustadz. Bodoh. Mereka ini bodoh tapi nggak tahu dirinya bodoh. Itu loh. Mereka ini bodoh. Dia ini bodoh, tapi nggak tahu kalau dia ini bodoh gitu loh, teman-teman. Nggak sadar dia ini bodoh gitu loh. Dia mengatakan sesuatu Itu yang sebetulnya nggak bisa dia buktikan sendiri ke saya. Gitu loh. Harusnya kan bisa dia buktikan, dia mengatakan itu kan. Lo kok jadi marah-marah, Dinda? Dinda, jangan marah-marah, Dinda. Tahu. Santai, Dinda. Ini kandamu lo, kanda ini, Dinda, kanda. Kanda ini. Kandamu ini, Dinda. Dindaku, kanda ini. Santai, Dinda.
Ya, seperti ini kualitas dari teman-teman Kristen ya. Bantah dok. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Aduh. Tidak ada kualitas Dinda. Ya udah Dinda, ya udah. Turunlah, aku sudah Buktikan tunjukkan. dulu. Buktikan Dr. dulu. Mahenman. Iya, mana buktinya? Mana buktinya? Ujung jari kau. Iya, tuh. buktikan Dinda. Sekarang buktikan datanya dulu, baru saya tanggapi, kan begitu. Ujung jari kau. Iya Dinda, buktikan dulu Dinda. Apa mah? Iya, buktikan. Mana Dinda? Ya Allah. Mati. Iya, udah nggak bisa diskusi nih orang. Oke Udah lah, lah. aku turun aja lah, kalau nggak ada bukti. Botol kali kau. Apa? Ya. Apa, kemana? Ini loh, stand di sini loh. Hmm? Sini fakultas sebuah pertokoan. Masuk enak itu. Enak. Di online itu kelas. Iya, ya udahlah. Sepatunya dikit aja. Ya, oke. Ayo kita rame-rame tinggalkan Islam, sudah hancur Islam dulu. Yang hancur dia nggak bisa membuktikan lah. Yang hancur dia nggak bisa membuktikan. Kemana turun Ustaz? Ya kita turunkan, dia nggak bisa jawab Ustaz. Lah mau apa dia di sini? Dia di atas mau ngapain coba? Kecuali begini loh. Kalau kau memang mengatakan demikian, itu harusnya minimal dibuktikan dulu. Setelah dibuktikan baru kita tanggapi, kan begitu Ustaz? Betul nggak? Betul. Baru kita tanggapi. Oke, saya tanggapi boleh ya. Ternyata Bara Edman mengatakan Yesus disalib, misal begitulah. Oke, setelah kau tunjukkan data, jangan sampai yang membuktikan itu adalah orang yang bertanya kepada kau. Loh kok kebalik? Enak kali kayak gitu. Bodohnya minta ampun. Bodoh, di luar biasa bodoh. Ya salam. Enggak begitu bang. Nah, tadi dengar nggak teman-teman? Dia tadi mengatakan bahwa Yesus dan Bapa sederajat, betul nggak? Gini bang, gini bang ya. Betul nggak? Saya ulang dulu. Betul tidak Anda tadi mengatakan Yesus dan Bapa sederajat? Gini bang, ketika dia di surga, itu kan dia bersama kanan Bapa. Memang dia penghuni surganya bang. Dia menyiapkan rumah di surga untuk kita yang percaya kepada Yesus. Untuk kita, untuk kaumnya Bani Israel, jangan kita. Yesus setiap berkata itu bukan untuk kita, nggak ada untuk kita. Gitu bang, ajaran untuk Tuhan kaumnya. Nggak, ajaran Tuhan itu untuk semua umat manusia bang. Tidak ada itu. Ketika Anda mengatakan untuk semua umat, Yesus berbicara setiap saat itu untuk kaumnya Bani Israel. Tidak pernah dia berbicara untuk non-Israel, nggak pernah. Yesus menawarkan jalan itu hanya untuk kaumnya saja, bukan kepada bangsa lain. Tapi tadi Anda sudah membuka rahasia Anda kok? Enggak, bukan ya. Anda sudah membuka tadi, Anda mengatakan sederajat. Enggak ada saya gitu. Gini. Bukan. Abang cuma pelintir. Jadi sudah benar konsep yang kalian sembunyikan itu. Jalan menuju Monas adalah Monas, Bandara Sultan Hasanuddin adalah Monas. Udah selesai. Sederajat kan? Gini maksudnya itu bang. Gini ya. Segala sesuatu yang diinginkan Bapa kan memang melalui Yesus Kristusnya, yang Sang Firman itu sendiri, untuk disampaikan kepada umatnya bang. Masalahnya di mana? Anda menyetarakan, mensederajatkan Yesus yang manusia ciptaan dengan pencipta langit dan bumi. Gak ada saya bilang gitu bang. Alamak. Ya udahlah, anggap saja Selamat tidak. sore. Ada apa dengan sore bang? Iya, karena mulut kau itu menghina terus Kristen. Hah?
Apa? Ini parah nih. Bukan parah. Dari tadi saya dengar terus si Juma ini bukan anak babi, dia ini anak binatang. Bapak. Iya bapakmu gua kan. Menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk nggak ada itu. urusan bapakmu di situ, uruslah agamamu. Enggak, saya tanya. Menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu. Enggak ada urusanmu situ, babi. Enggak ada urusanmu. Urusan Kristen itu dia. Ini gimana Bung Dali? Segala macam enggak ada urusanmu. Jangan diturunin, moderator, jangan diturunin, biarin. Gini. Jangan turunin. Itu anak babi itu, binatang itu. Sebentar Leman. Hanya menghujat saja terus dia. Jangan kau buat malu di sini. Sebentar Leman. Bukan manusia itu, anak binatang itu. Menghujat terus dia. Kalau kayak gini kau yang binatang jadinya. Diam dulu. Jangan turunkan dulu, biar bicara kami. Diam dulu. Bang Leman, ini yang nonton banyak jemaat gereja loh. Yang nonton banyak jemaat gereja loh. Jadi jangan uruslah agamamu Islam itu. Kami urus agama Kristen. Jangan terus menghina terus kau. Iya, udah diam. Baik binatang. Diam dulu. Anjing kau. Nggak ada menghina di sini. Kalau jumpa saja kita kuhu. Oke ya, Leman. Di sini nggak ada menghujat. Bang Juma yang disampaikan semua data yang ada di Alkitab. Saya percaya itu karena ada. Saya sudah baca juga beberapa. Literasi tentang Bang Juma juga saya sudah baca beberapa. Cuman ada beberapa ayat yang memang Bang Juma tafsirkan sendiri. Itu sih Bang Juma. Harusnya nggak perlu ditafsirkan sendiri lah. Contohnya Bang, yang saya tafsir sendiri yang mana? Sekarang gini, Bang Juma bilang Yesus itu mati terkutuk. Iya. Pesan banget Bang Juma bilang. Paulus yang mengatakan itu kok. Sebentar. Maksud dari ayat itu kan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat, Bang, dengan cara menjadi kutuk. Untuk kutuk hukum Taurat itu loh, Bang. Itu loh, bukan orangnya, Bang. Lah, salah sendiri kenapa mengutip kepada dalil Bible? Dalil kitabnya Yahudi, Paulus ini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung. Siapa yang mati digantung di situ, Bang? Yesus. Lah, jadi yang terkutuk siapa? Bukan orangnya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang dituduh mentafsir, padahal dia yang mentafsir. Paulus yang berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Pertanyaan saya, yang digantung di situ siapa orangnya? Yesus. Yang dikutuk di situ siapa? Kan ada kalimat awalnya, kutuk hukum Taurat, Bang. Nah sekarang orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, terkutuk nggak Kristen? Ya makanya ada 10 hukum Taurat yang kita ikuti. Saya ulang lagi, terkutuk nggak orang Kristen kalau tidak melakukan hukum Taurat? Ya terkutuk lah. Di mana dalilnya Taurat itu untuk Kristen? Ya nggak ada, memang. Ya memang nggak ada. Berarti kalian hanya sebab kasih karunia. Jika memang ada kebenaran di hukum Taurat, Kristus tidak berlaku buat kita. Nah, terus kenapa harus Yesus mati untuk Kristen, untuk nebus kutuk Torah? Sedangkan Torah itu hanya untuk Bani Israel. Karena di waktu itu orang-orang Yahudi tidak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus apa hubungannya dengan orang Kristen gitu loh? Hubungannya Taurat dengan Kristen ini apa? Bagi yang percaya terbebas dari hukum Taurat, Bang. Loh, sekarang memang pernah orang Kristen itu terikat oleh hukum Torah? Ya makanya kita sudah terbebas, Bang. Sejak kapan terikatnya orang Kristen ke Torah? Ya kalau dia tidak mati di tiang salib, ya kita masih terikat, Bang. Di mana hukum Torah untuk Kristen, orang di luar Yahudi itu di mana? Dalilnya bahwa Torah itu untuk non-Yahudi itu di mana? Ya itu pasti ada, Bang, kalau dia nggak mati. Inilah yang saya katakan, kalian itu hanya terlanjur Kristen, kalian itu nggak paham Bible, kalian hanya belajar luarnya saja. Ini tak kasih data nih, sabar dulu. Ulangan 5, dengar. Ulangan 5, Bung, dengarkan.
Musa memanggil seluruh orang Israel. Siapa yang dipanggil? Orang mana? Israel. Dipanggil nggak orang di luar non Israel? Panggil nggak? Memang nggak ada waktu itu di luar orang Israel, Bang, di sana, Bang. Saya ulang pertanyaan saya nih. Kalian yang hebat dalam memelintir kemudian dan mentafsirkan kitabnya orang. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu. Kepada nenek moyang Israel saja bukan. Apalagi kalian kabar Kristen. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk beritahukan firman kepada kamu. Kamu Bani Israel." Kemudian di dalam Ulangan 33, kita baca Ulangan 33, jelas di sana diterangkan bahwasanya Tuhan memberikan berkat kepada Musa, kepada orang Israel sebelum Musa meninggal. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada Zer, tampak dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap suatu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaat Yakub Torah itu. Mana Kristen, mana? Di mana Kristen bisa masuk di Torah? Ada? Oke, udah. Ya, silakan. Oke. Abang bawa perjanjian lama yang diturunkan kepada Musa. Ya jelas, di situ memang Musa untuk Bani Yahudi, Bang. Jelas. Hukum Torah untuk siapa? Untuk Yahudi. Terus kenapa Yesus harus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah? Ya memang tertulis begitu, Bang. Karena kalau kata dia siapa? Sebentar, kalau dia tidak mati, ada kemungkinan hukum Taurat itu berlanjut, Bang, untuk semua manusia. Ini bicara kebenaran kok. Gimana ceritanya? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik jemaat Yakub. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita yang hidup saat ini, yang ada pada hari ini, yang hidup bersama aku dengannya hari ini. Itu kata Musa. Lah, Kristen belum ada di situ. Oke, ini ya Bang ya. Jadi kalau menurut Bang Juma, kalau Yesus tidak mati di tiang salib untuk menghilangkan kutuk Taurat, akankah kutuk Taurat itu berhenti sampai situ, Bang? Hari ini orang yang tidak melakukan perintah Tuhan pasti neraka, dikutuk. Kenapa pula? Itu Abang tahu. Iya, terus kenapa harus dihilangkan hukum Tuhan? Kenapa? Karena memang tidak ada yang sanggup waktu itu, Bang, untuk menjalani semua tradisi Yahudi itu, Bang. Kadang tidak ada yang sanggup. Padahal perintah Tuhannya itu diturunkan kemudian agar manusia ketika melanggar itu bertaubat. Perintah Tuhannya solusi dosa adalah bertaubat. Betul. Kita kan mengimani, pribadi saya mengimani untuk itu memang menghilangkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, dengar dulu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi, itu mengikat siapa? Bani Israel. Kalian orang Kristen kalau mau makan babi haram nggak? Ya enggak, kalau berdasarkan ya enggak. Terus kenapa harus mati Yesus untuk nebus Torah untuk kalian?
Sementara haramnya babi itu bukan untuk kalian. Kalau misalkan kalau Yesus tidak mati dan berangkat ke langit, nggak mungkin bisa ditemuin si Paulus. Karena Paulus memang tidak ada pada saat Yesus melakukan pengajaran. Pertanyaan saya, apakah kemudian kematian Yesus? Arom. Jangan berdebat sama orang gila, Arom. Diam dulu kau. Itu, saya minta tolong, jangan bikin malu apa Kristen. Dia itu orang gila itu, nggak tahu pun dia tipu-tipu saja firman Tuhan. Jadi Tuhan nanti Leman, yang hukum Taurat Musa itu apakah untuk Kristen, Leman? Hah? Hukum Taurat Musa itu apakah untuk Kristen itu? Oh, nggak bisa, karena Kristen itu nggak bisa. Kristen punya amanat agung untuk memurtadkan kami menjadi Kristen. Jadi kalau saya tanya sama kau, Juma, nggak bisa bang. Kristen itu agama Syiar memiliki kemudian, kau yang dengar. Agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan dunia. Agama Kristen memiliki amanat agung untuk mengkristenkan kami. Tapi kami bukan orang bodoh yang begitu saja percaya, paham? Makanya saya bertanya, makanya dikaji. Karena agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi muridku. Nah, kami nggak mau. Makanya kami menantang setiap ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami itu tidak benar. Namanya bohong juga pasti tidak benar. Pasti akan kami suarakan. Contoh misalnya, seperti yang ini kita bahas. Hukum Torah itu harus dibatalkan dengan matinya Yesus. Emang hukum Torah itu untuk kita? Hah? Memang hukum Torah itu untuk kita? Kenapa harus Yesus mati untuk kita? Hukum Torah itu ya untuk Bani Israel, kaumnya Israel. Ketika Yesus mati untuk menghapus Torah untuk Yahudi, bukan untuk kita. Karena Torah itu milik kepunyaan mereka. Kenapa pula kita harus nyamar-nyamar jadi domba? Pantaslah Yesus berkata kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang pada menyamar domba. Apakah kita yang dimaksud? Karena kita bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku ke sana. Gak ada bang, kita ngaku-ngaku Bani Israel, gimana? Terus kenapa kita harus meyakini Yesus mati untuk supaya kita bisa melaksanakan kemudian apa yang tadi dilarang Tuhan sekarang tidak dilarang lagi? Sebentar dulu, apakah Yahudi sekarang makan babi? Enggak. Ya terus? Apakah Yahudi sekarang menyembah Yesus? Kan enggak. Ya berarti mereka nggak percaya agama Kristen. Berarti kita nggak Yahudi-Yahudian kan? Tapi faktanya kalian melegalkan segala sesuatunya berdasarkan dengan matinya Yesus di atas salib untuk menghapus Torah. Nyambung nggak itu? Di mana Yahudinya? Lah, justru di situ Anda melegalkan Taurat. Anda langgar semuanya karena Anda berasa tadinya itu adalah aturan untuk Anda, padahal tak ada hubungannya. Sekarang saya tanya sederhananya begini bang. Anda makan babi, haram bagi Anda berdasarkan hukum Musa atau tidak? Betul, berdasarkan hukum Musa. Hah? Hukum Musa itu haram babi untuk Anda? Iya, imamat. Anda memang kaumnya Musa? Yang diterima Musa. Inilah kesalahan kalian. Itu kan undang-undang untuk orang Malaysia. Bang, Anda anggap undang-undang itu untuk Anda yang adalah orang Indonesia, kan lucu. Bang Juma, Tuhan sendiri bilang segala firman yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nggak ada hubungannya itu. Kalau sudah ada hubungannya kan perintah. Maksudmu kayak mana? Maumu kayak mana, Arom? Apalagi nih? Kenapa? Kayak mana maksudmu? Udah lakukan untuk dirimu sendiri. Masih Kristen Bang Arom, Kristen juga dia. Ya, lakukan untuk dirimu sendiri, Arom. Jangan kau sesatkan orang lain. Siapa yang sesatkan? Ya udah, masa kau sampaikan lah ajaranmu. Kenapa? Masa kau sampaikan. Kita diskusi aja, Bung. Jangan marah-marah kayak kesurupan gitu, Bung. Ya. Itu ajaranmu, ajaran penyesatan semua yang kau ajarkan itu. Dosa. Penyesatan mana, Bung? Tuhan itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Itu Tuhan yang benar. Betul, kau mempertahankan sudah ada langit dan bumi. Betul, Bapak. Bukan masalah betul Bapak. Yang penting Tuhan itu tidak terlihat. Tidak bisa diukur. Iya. Itu Tuhan yang benar. Apa ini? Kristen sama Kristen jadinya. Betul. Ayo kita diskusi.
Ayo kita diskusi. Kau ini siapa? Diskusi kamu hanya pengajaran-pengajaran konyol. Untuk apa diskusi pengajaran konyol? Kok pengajaran konyol? Data nggak punya, kau ngomong konyol. Penyesatan itu begitu-begitu. Kenapa? Kau kan mempercayai masih Yesus Tuhan. Kalau kau bilang aku Yesus bukan Tuhan, mana datanya? Ya datanya, kalau ada data itu berarti ya itu namanya, kalau ada data namanya penyesatan. Botol. Data nggak punya, ngomong sembarangan. Mana data? Kok ngomong sembarangan? Bebas kok, yang Maha Kuasa juga bebas bisa berbicara. Kau yang aku. Mana kamu Tuhan? Mana datamu? Kamu Tuhan, Arom. Ini ditonton 3.000 orang. Kau teriak-teriak memojokkan orang, tapi mau ditonton 3.000 orang, mau 10.000 orang? Emang 10.000 orang yang bikin saya hidup? Iya makanya. Konyol apa? Kau hidup konyol aja yang, kau. yang penting yang menciptakan aku. Lidah kau kesleo itu. Konyol kau ini. Kita diskusi pakai data, bahas secara ilmiah. Pakai Leo, itu perkataan manusiamu itu. Kau ya konyol nggak apa-apa. Kenapa kalau konyol rupanya? Kenapa? Kau kenapa rupanya? Kamu mempertuhankan manusia, kamu ngajari merasa kau paling benar. Kapan saya ngomong? Mau ke mana? Mau ke mana? Udah, kalau mau kamu mempertuhankan manusia, udah. Kapan saya ngomong begitu? Dirimu, nggak usah kau bagi-bagi kepada orang. Tanya Kian. Tanya Kian Santang. Kapan saya ngomong mempertuhankan manusia? Tanya Kian Santang. Tanya Kian, nggak usah tanya manusia. Aku nggak percaya sama manusia. Binatang kau. Nggak santang kau. Mau santang juga. Santang juga saya nggak peduli itu. Udah, jangan marah-marah. Bentar ya, mohon maaf bentar. Ini banyak jemaatnya Pak Arom nonton, lu jangan marah-marah Pak Arom sampai nyebut binatang-binatang, nggak boleh itu. Iya, nyerocos begitu. Udah bukan manusia lagi. Itu kita masih Kristen Bang Arom, masih Kristen itu. Nggak peduli saya. Saya kan pakai bahasa manusianya. Pelan-pelan saya ngomong ini. Dia nggak pakai data. Kalau mau diskusi sama saya, ayo. Nah, saya membenarkan data dari Bang Juma. Cuman memang ada beberapa narasi yang memang nggak sependapat. Kan wajarnya. Pembelajaran di Islam sama di Kristen kan beda. Bang Juma bilang bahwa kitab Musa itu untuk Yahudi. Benar. Kenapa harus dibatalkan untuk Kristen? Ya, mungkin aja. Kalau nggak dibatalkan akan terjadi selamanya itu hukum Taurat. Itunya yang saya bilang. Oke, saya ibadah sejenak, Saudara Arom. Silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Sejenak aja saya ibadah dulu ya. Makasih Bang Arom ya. Lanjut. Gurunda. Thank you. Siap. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Gurunda. Ya, sambil nunggu ini, guru saya dulu lah. Ini ada Pak Desugi dulu. Nggak sopan saya. Pak De, cek. Ya, mohon maaf buat saudara-saudara semua. Mohon maaf. Oh, Arom ini harus dikasih seperti itu. Ini dia manis-manis sebagai diskusi Pak, diskusi. Dari tadi kalimat kami, Pak Robin, kita diskusi dari tadi kalimat-kalimat itu diatur, ditata, bahasa kami ditata. Jadi tidak ada serangan-serangan yang berlebihan, tidak ada yang serang pribadi, kata-kata binatang. Jadi tolong diskusi yang baik ini, yang mengedukasi, jangan dicemari, Pak. Arom ini, makanya suara aku memang seperti ini, keras. Ya, tapi pakai data. Keras nggak apa-apa, pakai data. Gak usah pakai data, saya nggak percaya kepada data-data. Itu namanya longor. Kau ateis. Longor di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7 aja nggak kau percayain. Nah, ngomong longor sama aku lagi. Kau ateis. Data, Yesus data ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Itu penyesat. Betul. Kalau minta data kau. Betul. Kenapa kau nggak percaya itu? Percaya. Gak usah betul-betul, nggak perlu betul lah mas aku. Nggak perlu betul. Percaya. Salah aja bilang. Kamu begitu. Percaya. Kamu banyak kali ngomong kabar. Percaya. Kamu masih sok tahu, lebih tahu kau daripada Tuhan. Nggak usah terus-terus lah, itu perkataan dunia itu. Kenapa? Kau yang kenapa? Kamu dari tadi bikin penyesatan aja kamu dari tadi. Kamu Kristen kan? Jangan seperti itulah, saudaraku. Kau habis pup, cebok dulu. Jangan kalau habis pup, kau jangan ngomong kotor di sini. Di sini harus bertata, berbicara. Nggak usah aku itu perkataan dunia itu. Aku kau cari pembenaran aja kau. Ini gimana ini?
Kenapa sih itu dong berantem itu dong? Tuh, bininya marah itu. Tuh. Bininya marah. Iya. Ya ada marah biniku. Dia belum cebok. Kan aku bilang. Kamu banyak kan ngomong kamu Arom. 2 Yohanes 1. Banyak orang-orang pintar sini enggak seperti itu. 2 Yohanes 1. Enggak usah di Yohanes 1. Itu semua tulisan manusia itu. Tulisan manusia. Kamu aja bisa mengetahui sebelum kamu lahir. Sebelum kamu lahir. Saya sebelum kamu lahir, saya sudah mengetahui. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan dunia itu. Perkataan manusia itu. Oke. Di-mute dulu. Ini enggak usah entar dulu. Sama kau enggak perlu entar dulu. Kau mau masuk. Jadi kau bawa data 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya bilang saya percaya bahwa Yesus itu sebagai manusia datang. Kalau dia nggak manusia gimana mau dibunuh? Pastilah manusia yang dibunuh. Ayo lawan Pak Robin, buka mic-nya. Dah? Iya. Kau yang berkata apa? Perkataan duniamu aja, itu manusiamu aja. Tuh, kan? Ya iya kan, memang iya. Kamu kan bisa mengetahui setelah kamu ada. Sebelum kamu ada, sebelum kamu ada saya sudah mengetahui. Tuh. Coba, ingin mana? Secara logika dulu. Yang dukung Pak Robin tekan 1 teman-teman ya. Yang dukung Pak Robin tekan 1, yang dukung Arom tekan 2 ya. Silakan. Nggak mau saya kalau dia nyerocos mulu gini. Gantian aja 1 menit. Kok nggak mau? Ya udah kalau nggak mau. Emang ada yang masak kamu? Aku nggak pernah masak kamu kok. Kenapa jadi kok ngegas begitu sih? Banyak kali berselit lidahnya. Yang polos-polos adalah jujur aja saudaraku. Oke, di data ini ya, saya bawa data. Memang Yesus utusan. Udah itu yang benar. Sebentar. Baru saya senang. Di data Yohanes. Sebagai Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen. Bentar. Enggak usah Yohanes bawa-bawa gitu. Itu semua. Gimana Kang ini? Kalau Injil yang asli bukan itu. Injil yang asli bukan yang ditulis oleh manusia. Injil yang asli yang dilakukan oleh Yesus. Itu Injil asli. Yang diperbuat oleh Yesus itu Injil asli. Mana Injil aslinya? Izin. Tindakan itu asli. Izin Bang Arom, silakan. Izin Pak Robin, mohon maaf. Gantian ngomongnya ya, gantian. Biar Bang Arom dulu ngomong, nanti Pak Robin ngomong ya. Oke? Ya kalau seperti ini nggak perlu. Dia nanti pengajaran dia. Kalau mengajar dunia nyolah, silakan lah. Saudara aku dengar. Coba Pak Robin, saya pengen tahu dari Pak Robin. Ya, coba saya pengen tahu Pak Robin. Paulus itu anak siapa Pak Robin? Anak setan itu, anak iblis. Wah. Ini parah nih. Aduh. Apa dia mengajarkan Yesus menjadi Tuhan? Orang yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan aku adalah Tuhan. Nah, itu siapa yang mengajarkan seperti itu aku adalah Tuhan? Dajjal, iblis. Ini saya suka kayak gini. Kalian berantem saya suka. Ayo Pak Robin, gas lagi. Si Arom ini sesat Pak Robin nih. Sesat si Arom ini. Makanya dari tadi saya lihat dengar, saya mendengar di bawah dari tadi. Kalau dia berbahasa jujur nggak apa-apa, saya nggak bakal masuk. Dari tadi kebohongan terus, dia bikin dengan kepintaran dunianya. Sementara kan saudara-saudara Muslim kan nggak bisa ditipu, harus memiliki iman yang teguh. Orang-orang Muslim cerdas ya. Itu semua kebohongan semua. Yang benar itu adalah sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada, itu yang benar. Jangan sesudah ada langit dan bumi. Yesus kan sesudah ada langit dan bumi baru ada. Pak Robin, terus itu anak Maria siapa Pak Robin? Anak Maria gimana? Anak Maria itu siapa? Anak Maria adalah manusia, bukan Tuhan. Anak Maria nggak punya anak, bukan. Terus itu yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Manusia atau siapa? Orang mania belum nikah kok. Ya, itu yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Yang mati terkutuk di kayu salib itu setan atau siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Setan, iblis. Ya. Makanya upah dosa adalah maut. Yang membuat dosa kan iblis. Karena Tuhan nggak pernah disalib. Tuhan tidak pernah disalib. Tuhan nggak pernah mati. Itu iman saya. Iya. Tapi kalau iblis ya mati. Aduh, Jarom kalah. Udah belum dia ngomong itu kan? Udah. Saya bantah. Udah. Oke, kalau udah sebentar ya Pak Robin. Dari tadi berselit lidah. Ngomongnya jujur aja. Ya, saya percaya Yesus itu adalah utusan. Kalau utusan saya percaya. Enggak lengkap iman saya kalau nggak percaya dia utusan yang mulia. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup benar. Tapi saya lebih percaya yang memberikan dia jalan.
Siapa? Yaitu Bapa. Nah itulah yang saya imanin. Wah ini bukan banyak jalannya, orang Kristen di bawah yang nurunin Pak Robin nih. Aduh, gimana ini? Gak apa-apa, sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, apa dihujat apa enggak? Apa disayang-sayang? Tidak, dihujat. Maka dikatakan dia kemasukan roh berjebul, itulah kebenaran. Saya tetap mencetak kebenaran. Kebenaran seperti apa? Saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Titik. Itu dalilnya. Yohanes 1 ayat 7. Pak Robin biar gantian. Pak Robin, saya percaya Tuhan. Izin Pak Robin biar gantian Pak Arom dulu yang ngomong, nanti gilirannya Pak Robin yang ngomong. Silakan. Oke, kan kita ngomong berdasarkan data ya Pak Robin ya. Yang bilang nggak mengakui Yesus datang sebagai manusia siapa? Kita semua mengakui Pak Robin. Yang bilang kita nggak mempercayai sang sumber siapa? Kita mengakui sang sumber Pak Robin. Oke, clear ya Pak Robin ya. Jadi nggak ada yang menyesatkan, cuman literasimu yang kurang. Oke. Jadi gini Pak Robin bilang manusia yang lahir dari Bunda Maria, ternyata Pak Robin bilang sendiri Bunda Maria tidak pernah melahirkan anak. Itu lucu, konyol, keluar dari histori atau dari konteks. Kamu beli bilang Tuhan kamu berarti? Hah? Konteks apa? Kamu data aja kamu nggak percaya kamu? Hah? 2 Yohanes 1 aja 7 ayat 7 gak berani percaya kamu. Itu udah pakai data. Kamu berbicara data sama saya. Buang datamu itu. Banyak kali tadi data. Tapi gak kau percaya datamu sendiri. Tadi saya justru kau tantang. Gak usah kau berbicara data lah. Gak usah kau pakai ajaran duniamu. Jadi saya suruh diam ini. Gak usah gimana, gak usah kau pakai. Aku sudah mengetahui sebelum kau ada. Itu aja intinya. Aku sudah mengetahui sebelum ada langit dan bumi. Aku sudah memiliki Tuhan sebelum ada langit dan bumi. Kamu setelah ada langit dan bumi baru memiliki Tuhan. Coba Bapak. Bagaimana itu? Coba bandingkan secara akal sehat. Lebih tinggi mana? Tuhan yang sebelum ada langit dan bumi apa Tuhan yang sesudah ada langit dan bumi? Gini. Kamu ini bikin kepintaran dari sana, kali panjang kali lebar, lebar kali panjang. Masukkan kepada saudara-saudara yang mana yang bisa kau makan, mana yang bisa kau makan. Pak Robin ini. Sebentar. Kau lucu-lucu, mau lucu mau apa-apalah. Gini, kalau sama Pak Robin ini santai aja. Saudaraku nggak bakal bisa makan orang ini. Nggak bisa terajak. Ada kepintaranmu, pakai aja sendiri. Di sini kita nggak nyari menang kalah Pak Robin. Ya kalau ada kepintaranmu, ada pengetahuanmu, pergunakan aja sendiri. Arom, kalau ada kepintaranmu, pergunakan sendiri. Biarkan hubunganmu sendiri dengan lemah pencipta. Jangan kau ini ke sama orang lain. Jangan pernah kau curigai orang lain. Jangan pernah kau atur orang lain. Itu aja. Tidak perlu kau sampaikan di sini. Kau siapa? Apalagi saya. Kau siapa? Ya, aku bukan ngatur. Makanya karena kau yang ngatur aku. Kenapa kau masuk ke sini? Kenapa kau sampaikan itu kepada saya? Kenapa kau ajari saya? Berarti kau yang atur saya. Kau yang atur saya kau. Kamu timpakan itu perkataan milik saya. Apa lagi kau bilang? Ya, udah. Saya. Ya Pak Robin, udah. Oke. Siap Pak Robin, ya, mantap Pak Robin. Saya selalu buat opung ya, opung. Saya selalu di sana ya, Pung. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Robin. Satu saksi jauh. Oh, ini kok Pak Robin jadi diserang sama para Kristen ini Pak Robin. Jangan begitu Bang. Apa-apa, memang iya saya harus diserang. Saya mau seperti Yesus. Diserang orang Yahudi. Mereka menyerang Pak Robin barusan. Saya dengar Pak Robin. Nggak apa-apa. Saya mau seperti Yesus. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Iya. Tapi menjadi utusan. Ya. Ya. Dia dikatakan dihujat. Dia katakan dia banyak kemasukan roh berjebul. Saya ingin seperti itu. Apa-apa Kristen ini. Iya, kan Yesus kan dikatakan orang Yahudi. Iya. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, makanya Muslim itu nggak lengkap imannya kalau nggak mempercaya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai utusan. Nggak lengkap iya. iman. Tapi kenapa di sama Kristen itu dituhankan, Pak Robin? Masa Kristen dihina? Iya. Masa jadi Kristen yang menghina Yesus? Iya, menghina. Ngeri saya lihatnya. Ngeri.
udah ya. Turunkan host itu. Wah, emang Robin sesat itu nggak usah kok jadi kalian. Sebentar, coba ditanya dulu Pak Robin. Pak Robin, sesat. kata orang Kristen sesat katanya Pak Robin. Yesus sesat. Yesus kemasukan roh jebul katanya. Ini makanya Yesus pancing. Udah kelihatan kan? Nah, ini yang diperkatakan kepada Yesus orang Yahudi. Kelihatan kan aslinya? Kenapa? Kalau orang benar, orang dari tadi saya pernah menghina enggak kan? Nah, ini contoh. Saya tanya dulu Pak Robin izin saya tanya dulu. Silakan Pak. Menurut Pak Robin, kan menurut Bang Arom sama Bang Weli yang mati terkutuk. Menurut saya Pak. Menurut saya. Iya, menurut Tuhan. Menurut yang Maha Kuasa Pak. Menurut yang Maha Kuasa. Benar. Kan menurut mereka itu yang mati terkutuk itu Tuhan katanya ya, yang menebus dosanya. Menurut Tuhannya Pak Robin, yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Iblis Pak, iblis. Iblis, tepuk tangan, iblis. Menurut Pak Robin iblis. Silakan. Upah dosa adalah maut. Bodat dosi William, bodat asli bodat si William. Nah, udah bata-bata dia ngomong aku bodat katanya, monyet. Nah, inilah kan? Monyet dia. Bagaimana kebenaran seperti ini? Iya, monyet saya dikatakan. Enggak apa-apa. Saya berbahasa ibana. Lo akan katai si Faile hodoh lo. Nah, katanya malukan aku. Karena ini yang dikatakan oleh kepada Yesus. Dikatakan ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi, apa dikatakan kepada mereka? Orang Yahudi, kau kemasukan roh jebul katanya kepada Yesus. Coba kebenaran disampaikan oleh Yesus. Tapi dikatakan sama seperti ini. Inilah. Udah ya, hati-hati saudaraku. Makanya terjebak. Jangan terjebak kepada iblis yang menyerupai malaikat. Jangan terjebak. Kalau saya nggak bakal terjebak lagi, saudara. Banyak sekarang iblis menyerupai malaikat. Banyak sekali. Oke, gitu Bang Pak Santang. Siap Pak Robin, siap. Kalau ada selalu Pak Robin yang ini. Ya, siap Pak. Terima kasih. Mohon maaf buat semua saudaraku. Ya, ada perkataan yang kurang lebihnya salah. Ya, termasuk juga buat saudaraku Kristen. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, ini perlu berkatalah jujur dari hati kalbu yang dalam. Ya, karena itulah yang perlu kita bertanggungjawabkan nanti kepada Maha Pencipta. Jangan pernah kita bohong-bohongi sesama manusia. Memang benar, Yesus adalah utusan. Dan itu suatu fakta. Karena Yesus itu belum ada sebelum langit bumi ada. Nah, apakah dia jadi Tuhan yang benar itu sebelum ada langit dan bumi? Itu baru Tuhan. Itu baru Allah. Itu baru Bapa. Tapi setelah ada dunia ini baru ada Tuhan. Itu keliru. Itu kepalsuan. Mantap, mantap. Keren Pak Robin. Ya. Semoga banyak Tuhan tidak akan pernah sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah kita bisa ukur. Iya. Betul. Ya, semoga banyak orang-orang Kristen yang mengikuti jejak Pak Robin ya, Pak Robin. Amin Pak, amin. Apapun saya akan tetap ya teguh karena itulah iman yang diajarkan oleh Maha Pencipta kepada saya. Kau percaya kepadaku sekalipun itu ada di dalam Ibrani 11. Berbahagialah bagi engkau yang tidak melihat, tapi nggak pernah itu berbicara data dari si Arom, tapi nggak dipercayai. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Itu iman yang sesungguhnya. Yeah. Kita nggak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya. Nah itu iman yang asli. Lakukan itu, jangan hanya berkata ini kan panjang kali lebar. Oh, Pak Robin sinyalnya kena langsung. Kena sinyal Pak Robinnya kena. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Bang Bos, Gurunda, Ustadz, Pak Desugi, Bang Kores. Oke, Pak Robin, mungkin sinyal Pak Robin lagi jelek ya, Pak Robin. Izin saya turunkan dulu ya. Muslim. Apa pernah saudara kita? Sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada. Ya. Iya. Sinyalnya jelek, Pak Robin sinyal jelek. Dia diisi borong-borong, sinyalnya jelek dia. Tuh kan kepental sendiri kan. Oke. Aduh, kalian berantem saya senang loh, Aron. Saya bahagia. Ini kan diskusi sama Bang Juma tadi.
Ya Bang Jumanya lagi sholat kan, lagi ibadah. Nanti tunggu Bang Juma ya. Jangan agak geser sedikit otaknya. Nggak boleh orang ngomong. Gimana ceritanya? Iya. Aduh. Ya lanjutan. Enggak, yang saya bingung dari tadi malah datang satu Pak Robin nyerang Arom, datang satu Oten nyerang Pak Robin. Ini kayak mana teman-teman, masa nggak bisa bersatu dulu? Tapi oke lah ya. Cuman gini, saya yakin tadi juga sambil nunggu guru kami ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh guru kami ketika Al-Quran menyebutkan bahwa dia yang akan datang itu, Al-Quran nih surah As-Saff ayat 6, bahwa Rasul yang akan datang itu ismuhu Ahmad, kan gitu Bang Arom. Nah Bang Arom, tadi maaf kalau ini sekiranya pengulangan, cuman saya ingat bahwa Al-Quran ketika menyebutkan ismuhu Ahmad itu merujuk kepada namanya isim tafdil, artinya sebuah nama yang paling unggul di antara yang lain. Jadi orangnya disebut Muhammad, maka ketika itu Rasulullah dinamai Muhammad. Nubuatannya adalah nama itu nama yang akan paling terpuji, artinya. Maksudnya yang terpuji, yang paling terpuji, nanti namanya Muhammad, gitu Bang Arom. Nah jadi maka jadi lakob juga Ahmad ini untuk nama Muhammad. Tempatku adzan asar, saya izin mute dulu. Ya silakan Bang Arom. Tadi menurut Pak Robin yang mati terkutuk itu ya Pak Arom ya, itu Kristen dia Kristen, seorang pengajar juga dia. Dibuka misalnya Bang. Kores, Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam syukron Pak Haji. wabarakatuh. Syukron Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Arom. Tadi saya tertarik sebenarnya ingin mengomentari masalah ini ya. Yohanes 14 ayat 6 itu. Bentar Bang Darel, bisa di mute dulu Bang Darel. Darel mute dulu Darel. Oi. Di mute dulu Bang, di mute dulu Bang. Apa? Berisik Bang. Di mute dulu. Berisik. Iya. Jadi orang-orang Kristen ini mengatakan Yesus itu hanya satu-satunya jalan. Sehingga hanya Yesuslah yang layak jadi Tuhan, kan begitu. Padahal kalau kita lihat ya, kita cermati, semua nabi itu jalan. Walaupun tidak harus mengatakan akulah jalan.